warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya, Salam kebajikan. Selamat datang di CDT ITB 2023. Selamat untuk para putra-putri terbaik sebangsa yang telah diterima di ITB tahun ini. Bagaimana nih perasaannya diterima di Institut Terbaik Bangsa? Pastinya ada rasa bangga, ada rasa mungkin agak sedikit superior karena seharusnya kita nggak boleh mention putra-putri terbaik bangsa ya, itu kadang membuat kita jadi jumawa. Tapi it's okay. Well, kita tanya dulu dong, gimana nih kabarnya kalian? Apakah semangat hari ini untuk menjalankan CDT itu? Atau masih ngantuk ya? Atau kalian tadi ada yang begadang mungkin? Boleh deh ceritain. Satu orang deh, kamu. Perasaannya masuk ITB dan sekarang kabarnya gimana? Oke, baik. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Kenalin, nama aku Sonia Gimalapurba dari jurusan Rekayasa Infrastruktur Lingkungan 22. Dan aku Naura Fatunada, kalian bisa panggil aku Nada atau Naura. Aku dari Perencanaan Wilayah dan Kota tahun angkatan 2022. Oke, kan kakak ini sudah perkenalan nih. Gak afdol nih kalau teman-teman semua juga belum kenalan. Nah, untuk lebih saling mengenal, mungkin teman-teman training juga bisa memperkenalkan diri Dengan format nama, NIM, asal sekolah dan keunikan ataupun keunikannya. Boleh dari sebelah sini dulu. Satu-satu. Oke, semua udah. Nah, kalian udah kenalan semua kan? Coba kita tes nih seberapa kenal sekalian. Tadi udah kenalan kan? Masing-masing udah ngasih tahu kan? Coba aku mau yang paling pojok sana sebutin nama temennya yang di sini. Oke. Kalau belum kenal kalian boleh kenalan dulu. Kenalin lagi diri kamu, Mas. Berdiri Mas. Oke. Oke. Coba kenalin ulang dirinya ke temannya supaya lebih kenal. Ya. Oke, kita anggap semuanya udah saling kenal ya. Nah, kalian sendiri udah gimana nih perasaannya sekarang? Apakah ngantuk habis kenalan atau apa? Atau pikirannya masih ke rumah jauh dari orang tua? Mungkin banyak yang pikirannya udah mulai nggak kondusif ya. Ya. Aku punya games nih by the way. Games apa tuh Kak? Gamesnya latih konsentrasi. Ini Wah. gamesnya kayaknya beberapa dari kalian mungkin udah biasa. Ya familiar ya sama games ini. Cuma aku bakalan jelasin lagi gamesnya kayak gimana. Gamesnya itu tepuk tangan. Games tepuk tangan dimana kalau misalnya aku bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau aku bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau bilang sore, 3 kali. Dan kalau malam kalian nggak boleh tepuk tangan. Nah, Aku yang akan nanti nanti yang nanti salah akan dapat hukuman pastinya. Tapi hukumannya ntar aku kasih kalian pertanyaan. dan harus dijawab. Yap, Oke. betul. Nora, dipersilahkan. Ayo, mulai gamesnya. Kita mulai ya. Pagi siang. Nah, itu ada satu Oke, orang salah tuh. Aku Boleh, berdiri. ditanya. Apa nih pertanyaannya dari Kak Nora? Boleh. Aku mau, kamu kan pasti udah ini ya, udah perkenalan sama fakultas kamu ya, udah mulai ada gathering dan lain sebagainya, kan gatheringnya seru-seru banget tuh. Pasti kalian udah familiar dong sama fakultas-fakultas yang ada di ITB. Aku mau kamu sebutin 3 fakultas deh yang ada di ITB. Oke, boleh disebutin 3 fakultas yang kamu ketahui di Institut Teknologi Bangsa. Oke, betul itu. Stay, FTMD, dan FTTM. Boleh. Kita masuk ke game sesi 2. Sesi. Aku bakal perhatiin lagi nih siapa yang salah. Ayo, konsentrasi. Boleh kamu yang ngulik deh. Oke. Kalau aku bilang pagi, Ya, masih aman. masih aman. Pagi malam. Nah, ada yang tepuk tangan kalau Siapa tuh? Ayo kamu berdiri. Aku mau ngasih pertanyaan nih. Tadi kan kakak trainernya sudah perkenalkan diri nih. Nama panggilan aja deh. Siapa tadi nama kakak? Yang di sebelah saya dan nama saya sendiri.
Parah dia nggak Ih, tahu. nggak tahu. Coba kita kenalin lagi ya. Jadi aku Kak Nada atau Nora, kalian boleh panggil aku berdua itu. Aku Kak Sonia, dia bisa dipanggil Sonia. Oke. Ingat-ingat ya guys, sama aku Nada dan temanku Sonia. Lanjut, sebelumnya kalian kenal nggak sih siapa pimpinan kita di PB? Kita di PB siapa? Ada yang tahu nggak? Nah, ada yang tahu ya. Oke, untuk Nah, mengenal karena belum tahu, ya, untuk mengenal lebih dekat lagi siapa rektor kita, nah kita coba lihat dulu ya sambutan dari rektor ITB kita. kita boleh menyaksikan video yang telah Ya, ada. Selesai. ya tadi kan kalian udah lihat kan sambutan dari rektor kita di mana ITB itu adalah bla 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 bla. Dan siapa itu rektor ITB? Itu Ibu Reini. Kalian harus ingat ya rektor kita itu Ibu Reini. Lalu setelah itu ada sesi yang paling pertama nih. Kita bakalan ngadain games yang namanya Draw Yourself. Kita bacain dulu kali ya teknis permainannya. Oke, sebelum kita mulai ke gamenya, kita masuk ke sesi perkenalan apa sih itu CDT. Iya. Pasti teman-teman tahu dong kesini datang mau ngapain. Pasti mau mengikuti yang namanya kegiatan karakter development training. Nah, untuk teman-teman semua biar lebih mengetahui apa sih itu CDT. Nah mungkin kita nggak boleh spill dulu kali Iya. ya. Kita tanyain dulu. Ada yang tahu nggak CDT itu apa? Coba Tapi Mas. yang tahu kakak kasih hadiah deh. Ya coba mas yang ini deh. Apa itu CDT? Tahu nggak CDT? Jangan kepanjangan ya karena tadi udah di spill sama kakaknya. Oke, bagus. Itu jawaban yang benar. Mungkin ada orang lagi yang mau Melengkapi. kasih jawaban lain. Oke kamu boleh apa itu CDT? Ya benar juga ya Kita itu. apresiasi dulu dua temennya yang udah berani speak up nih. Ternyata udah pada tahu nih CDT itu apa. Apa hadiahnya? Kan tadi kan Nora kita janji nih mau ngasih hadiah yang udah berani. Buat tunjuk tangan. Nih, Ada bisnya. Oke. oke, selamat. Lalu Oke. coba deh jelasin Kak Sonia yang udah expert mungkinnya menjelaskan tentang apa itu CDT. Nah, untuk teman-teman semua, Jadi CDT adalah program yang diadakan ITB setiap tahunnya untuk penyambutan para mahasiswa baru, di mana mahasiswa baru dituntut untuk memiliki karakter yang baik. Jadi ITB adakan karakter development training buat maba-maba ITB. supaya karakter kalian terbentuk di Institut Teknologi Bandung. Dan pastinya agar kita bisa menjalani kehidupan di ITB dengan mulus ya. Bisa survive. Karakter itu adalah satu Kunci utama nih. bekal utama buat kita stay di ITB. Oke. Lanjut nih, buat mengenal karakter kali ya. Tadi kita udah mention kalau misalnya kita mau ke sesi draw yourself. Jaga dulu. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, kita ada CDT punya jargon. ya, CDT punya jargon nih. Sebelumnya kita latihan dulu. Oke, untuk Kak Nora boleh diperkenalkan jargonnya. Nah, CDT ITB ini punya jargon khas andalan. Kayak gini jargonnya. CDT ITB 2023 siap menjadi mahasiswa berkarakter. Oke, teman-teman semuanya boleh untuk berdiri dulu. Kita latihan jargon dulu, oke? Pertama, siap menjadi mahasiswa berkarakter. Kalian harus energik ya. Yuk, paling semangat kita kasih hadiah. Oke. Nanti dapat hadiah kulkas deh yang bisa beli semangat. Kulkas berapa pintu nih? Terserah. 4 pintu boleh. Itu boleh. Boleh request gitu. Kita mulai aja kali ya. CDT ITB 2023 Siap menjadi mahasiswa berkarakter. kurang semangat nih buat kawan-kawan. Kelihatannya masih banyak yang kurang semangat. Ayo dong guys, dapat hadiah
Kita ulang lagi ya, satu kali lagi. CDTTB 2023 siap menjadi mahasiswa berkarakter. Oke, tepuk tangannya dulu dong. Kayaknya tadi aku lihat orang yang paling semangat nih. Kita Siapa kasih itu, hadiah dulu. Kana? Ada sebelah sini. Nah, selamat. Oke. Tadi kita mau masuk ke sesi tapi nggak jadi nih. Sesi draw yourself. Ya. Apa itu sesi draw yourself? Sesi Draw Yourself ini kita langsung ke sesi yang menggambarkan siapa sih diri kita itu. Kita memperkenalkan diri kita kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Oke. Teknisnya, Nah, draw yourself ini nanti kalian bakalan kenalan tentang karakter pribadi masing-masing ya. nah, di sini kita akan bagi kelompok nih karena Coba bacain dulu teknis yang pertama. untuk teknis yang pertama, training dibagi menjadi beberapa kelompok dengan pembagian yang tertera pada tautan berikut ini bisa dilihat Nanti kita share di grup ya. di grup yang di-share. Dan yang kedua, setiap kelompok kecil diharapkan telah membawa krayon atau pensil atau spidol warna yang memiliki warna minimal 7 warna. Kalian udah bawa kan semuanya? Tadi Untuk udah setiap spek diangkat dan si kanal yang Ya, boleh. Oke, untuk kelompoknya yang udah membawa speknya boleh diangkat krayon ataupun pulpen. Oke, lengkap semua ya. Oke. Jadi untuk yang ketiga, trainer memandu training untuk mengeluarkan workbook. Nanti dikeluarkan. Iya, jadi masing-masing dari kalian itu mendapatkan satu workbook. Workbooknya ada kita siapkan. Udah kita print ya buat kalian. Bagian satu. Tapi nanti kita bacain dulu teknisnya. Yang keempat adalah trainee diminta untuk memilih warna dari krayon atau pensil spidol warna yang telah dibawa. Trainee dalam satu kelompok harus memilih warna yang berbeda dengan teman sekelompoknya. Jadi kan setiap kelompok tadi udah dikasih tahu kalau misalnya bawa krayon dan lain sebagainya kan. Nah, minimal itu harus ada 7 warna yang berbeda. Nanti kalian bagi-bagi masing-masing warnanya dan setiap satu orang itu memiliki satu warna. Kalian boleh bentar diskusi, kalian mau warna apa sama kelompok lain. Yang penting gak boleh ada yang sama di satu kelompok warnanya. Jadi kalian harus beda-beda ya warnanya. Untuk teknis yang kelima, trainee menggambarkan objek yang sesuai dengan ciri khas dengan warna yang telah dipilih. Nah, untuk mendeskripsikan diri kalian, kalian boleh menggambarkan salah satu objek dan sesuai dengan warna ciri khas yang telah kalian pilih. Objeknya boleh objek yang basic atau objek apapun, pohon juga boleh, yang penting satu objek yang bisa mendeskripsikan kalian. Yang keenam, trainee wajib menuliskan ciri khas mereka dan alasan yang sesuai dengan gambar yang telah digambarkan pada workbook. Nanti kalian jelasin ya apa hasil dari gambar kalian. Lanjut. Untuk teknis ketujuh, trainer akan memilih salah seorang dari masing-masing warna untuk menjelaskan objek yang digambarkan oleh trainee. Nanti setelah itu perwakilan dari setiap kelompok akan kami panggil ke depan untuk menjelaskan warna dan objek yang telah digambar. Nah, iya itu masuk ke teknis yang ke-8 yakni trainee yang terpilih diharapkan maju ke depan dan memperkenalkan diri sesuai dengan apa yang menjadi ciri khas mereka. Jadi kalian nanti ke depan perwakilannya nanti kita tunjuk ya. Terus ke depan terus ngejelasin namanya kalian siapa, terus hasil gambar kalian itu dideskripsikan. Oke, sekarang bentuk kelompok dulu ya masing-masing. Kasih 2 menit untuk membentuk kelompok. Ayo deh, boleh kita bantu. Yang nomor 1 di sebelah sini. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini, kelompok 4 ya udah oke. Dan seterusnya. Oke. Boleh. Tadi Udah selesai semua gambarnya mungkin ya. Udah diskusi juga, dapat warna masing-masing. Boleh nih, satu orang dari kelompok 1 dulu. Kasonnya boleh pilih satu orang. Aku mau kamu deh yang mau mendeskripsikan objek yang telah kamu Oke. gambar. Kita keep dulu ya, kamu di sini dulu. Lanjut ke kelompok 2, siapa yang pilih? Mungkin dia ya kan. Nah, kelompok 3 itu. Kelompok 4 dia. Datanya dulu nih. 5 dia. Iya. Oke, dia. Oke, kita bukan. Iya, kelompok. Oke.
terus menggambarkan. Silakan maju ke depan untuk perwakilan masing-masing role-nya dari kelompok 5 dulu deh, boleh ya? Tadi kan tunjuk nomor 1 ya. 5 dulu. Oke, bagus. Tepuk tangan. Terus lanjut ke orang yang lain. Untuk perwakilan kelompok Mungkin semuanya maju kali ya. Tapi kita udah dijelasin satu-satu. Di situ kalian lihat kan teman-teman kalian punya warna yang beda-beda di sini. Itu gambarkan kalian sendiri punya karakter yang beda-beda. berbeda-beda. Oke, boleh dong gambarnya kalian tempel dulu di styrofoam ini. Kita udah sediain. Terus yuk kita tempel semua gambarnya. Nah nanti kita bakal belajar di sini dan nanti bakalan kita keep sampai day CDT kita berakhir besok. Betul sekali. Biar kalian tahu nih teman-teman kalian gimana sih karakternya. Biar kalian saling mengenal satu sama lain. Ya betul sekali. Mungkin segitu aja sisa. Ya tadi kan kalian udah kan gambar masing-masing karakter kalian itu kayak gimana. Dan sudah mengetahui juga karakter satu sama lain. Ya betul sekali. Kalian sendiri tahu nggak fakultas kalian itu bakalan belajar apa aja? Pasti kalian nggak ada gambaran kan? Nah, maka ada tamu penting nih yang bakalan datang dan ngisi acara kali ini. Pastinya bakalan ngejelasin tentang hal-hal yang sangat bermanfaat dan pasti basic-basic yang mungkin kalian belum tahu sebelumnya di fakultas kalian itu ada apa-apa aja. Nah, kita bakalan datengin dosen-dosen yang keren di sini. Untuk Make teman-teman, sure kalian catat ya. nanti teman-teman bisa catat poin-poin penting yang dipaparkan oleh Bapak dosen kita, dan nanti pastinya akan ada sesi tanya bertanya untuk setelah sesi pemaparan dari dosen. Nah, kalian harus aktif ya di sini, jangan ngebuat ya merasa fakultas kalian jadi dosen. Ya, Nanti juga jadi ada. kalian harus aktif ya, sebisa mungkin aktif di sini. Kalau kata Pak Salman bilang kalau misalnya kalian nggak aktif berarti kalian bukan mahasiswa. Betul sekali. Oke, kita sambut dosen kita. Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak Pak atas pemaparannya. Nah, kalian tadi udah dengerin kan dari Pak Materi yang disampaikan oleh Bapak dosen kita. Oke. Ini Tentang teman-teman bla 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 bla. udah tahu nih gambaran nanti kedepannya bagaimana di ITB. Mungkin dari kalian ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang ingin diketahui, kalian boleh raise hand, terus kenalin diri kalian, terus baru pertanyaannya kalian mau Apa tentang apa? Pada Bapak dosen. mungkin dibebaskan teknisnya mau seperti apa Pak? Oke, teknisnya seperti itu ya guys. Nanti kalian tinggal sharing-sharing aja. Baik Pak, silahkan. Ya, selesai. Oke. Oke, setelah sesi bertanya dengan Bapak dosen, mungkin juga ilmu kalian sudah bertambah nih mengenai fakultas yang ada di fakultas yang akan kalian jalani di Teknologi Bandung ini. Pastinya dong. Dan kalian harus mempersiapkan diri pastinya. Nah, next slide. Siapkan dirimu, perjalanan akan segera dimulai. Kenapa sih harus persiapan gitu? Kenapa nggak langsung aja gitu? Itu beda. Jadi kalian harus ada persiapan dulu sebelum kalian menjalani perkuliahan. Benar. Sini. Oke. Tadi kan udah banyak cerita TB, Institut Terbaik Bangsa. Kalian ada gambaran nggak sih, mungkin satu kata deh buat ITB itu apa? Dari kamu dulu. Oke. Kalian mungkin udah lihat kan dari basic dasarnya
misalnya ITB itu adalah demikian. Pastinya beda dong gimana dunia perkuliahan dengan dunia SMA. Kita masuk ke sesi berikutnya. Langsung Buci. Oke, sekarang kita akan masuk ke games Difference between us. Nah, di games ini nanti kita akan menemukan nih apa aja sih perbedaan waktu SMA dengan masa perkuliahan. Oke, langsung baca teknisnya ya, Mungkin kamu semua yang baca. Oke, di sini teknisnya ada yang pertama, peserta duduk sesuai urutan kelompok kecil masing-masing. Teknis yang kedua, satu kelompok harus menulis 5 fakta kuliah dan 5 fakta SMA. Fakta bisa berupa kebiasaan, sifat, atau karakteristik. Yang ketiga, trainer akan memberikan 10 kartu secara acak untuk masing-masing kelompok. Yang keempat, setelah mendapatkan 10 kartu masing-masing kelompok dan akan dipersilahkan rolling ke kelompok di sampingnya secara urut sambil kembali ke posisi awal. Yang kelima, setelah 8 kali rolling, trainer akan mengecek kelompok mana yang mendapatkan 5 kartu SMA dan 5 kartu kuliah. Oke. Maksudnya adalah nanti kita akan dibagi menjadi 8 kelompok nih. Nah, terus masing-masing dari kelompok tuh harus wajib menuliskan 5 kuliah dan 5 tentang SMA. Apa aja? Apa aja? Masa kuliah dengan di SMA. Nah, terus habis itu kita kumpulin. Nanti aku sendiri nanti bakalan bagi-bagi lagi. Nanti soalnya akan diacak nih. Pasti kan ntar jumlah yang kuliah sama yang SMA itu kan beda. Jadi kalian yang kalau misalnya ada yang beda, di sini kewajiban kalian harus cepat-cepat kumpulin kalau 5 kuliah dan 5 SMA. Harus rolling putar-putar cari kelompok lain biar kalian dapetin 5 kuliah sama 5 SMA lagi ya. Betul. Sama seperti awal. Peraturannya adalah kartu yang udah dikasih itu nggak boleh ada di kalian lagi, gitu. Jadi cepet-cepetan kalian dapet 5 kuliah sama 5 SMA. Ya betul sekali. Oke. Nanti untuk mungkin di kanal kita bisa kasih apresiasi nih buat kelompok yang lebih cepat nanti dapat kartu yang berhasil. Pasti kita punya banyak banget hadiah nih. Benar sekali. Kalian harus aktif aja ini kan programnya dari Gitmawa ya. Jadi tenang, banyak duitnya. Oke. Terus boleh deh kalian dapat apa aja. Coba dari kelompok ini dapat apa aja 5 faktor sama dan 5 faktor tadi yang mungkin ini oke teman-teman, waktunya udah cukup ya. Oke, itu udah yang dapat 5 tuh ya. Kelompok 3 ya. Oke, kita berikan tepuk tangan buat kelompok 3 nih. Keren. Boleh deh kasih. Oke, untuk kelompok 3 boleh maju ke depan nih untuk menunjukkan apa aja sih perbedaan dari SMA dan kuliah yang kalian peroleh nih. Boleh kelompok 3 maju ke depan. Terus kita baca satu-satu ini. Oke, baik. Terima kasih. Tapi sudah ada hadiah. Oh iya. Kita ada hadiah nih karena buat kelompok 3. Ya, boleh nih. Silakan ambil hadiahnya. Makasih. Keren. Kalian jangan mau kalah ya sama kelompok 3. Ayo, semangat. Nah, wah, kata Rocky bilang nih, Rocky ngecek gua nih. Wah, ternyata banyak ya perbedaan masa kuliah dan SMA. Terus Siti bilang, kalau tadi sudah berkelompok, coba tulis kasih kamu di workbook kamu ya. Nah, kalian kan tadi udah lihat kan, bacain masing-masing kelompok tuh fakta 5 fakta kuliah, 5 fakta SMA. Mungkin kalian bisa tulis ulang di workbook kalian menurut kalian masing-masing. Yang khas menurut kalian sendiri itu kuliah gimana, SMA gimana. Nanti wordnya dikumpulin ya. Selesai CDT. Nah, pastinya tadi kan kita udah melihat kan perbedaan di kuliah sama di SMA. Nah, makin banyak perbedaan nih karena pasti makin banyak tantangan dong yang bakal kita terima di dunia perkuliahan. Nah, pastinya kalau misalnya kita ada perbedaan, tubuh kita juga harus beradaptasi lagi kan.
harus cari cara baru, harus punya solusi baru. Mungkin kalau banyak perbedaan di banyak tangan, kita juga pasti mengalami yang namanya stres. Tapi jangan khawatir, karena kita punya solusinya. Sebelumnya, ngomong-ngomong tentang stres nih. Stres menurut kalian itu apa sih? Ada satu orang yang mau ngejelasin tentang stres, boleh tunjuk tangan? Oke, ada di kanal. Oke, kamu mau jelaskan apa itu stres? Oke, jawabannya bagus banget ya. Kita udah expert banget nih tentang stres karena Udah siap-siap ya. iya, Benar sekali. mungkin udah aware ya, mau anak zaman sekarang sama stres tuh udah aware kayaknya. Healing every time itu udah ada. Oke. Ya, bisa. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Oke, boleh kamu. Ya, jawaban yang bagus juga. Benar. Mungkin kita Bisa baca di jelasin sini. jelasin apa itu stres. Oke. Coba kita baca dulu. Stres. Stres adalah sebuah reaksi dari seseorang baik secara fisik maupun emosional menurut mental atau psikis yang dialami apabila terdapat perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang untuk dapat menyesuaikan diri dalam waktu tertentu. Berdasarkan UPK Kemenkes RI. Lantas apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi stres ini nih Kanal? Nah, kayaknya setiap orang tuh pasti mengalami ya namanya Iya. stres. Nah, di stres sendiri apa sih kalau misalnya kalian stres, kalian melakukan sesuatu agar stres itu hilang. Benar sekali. Nah, ada satu unsur nih dari CDT yang harus kalian ingat. CDT itu ada yang namanya air. Apa itu air? A-nya deh, A-nya. Adaptif, Yang I-nya integras, yang hanya rendah hati. Nah, kali ini kita bahas adaptif dulu karena Kita stres itu bisa disolusikan dengan adanya Adaptif. sikap adaptif. Nah, untuk teman-teman nih, adaptif. Ada nggak sih di antara teman-teman yang tahu apa sih itu adaptif? Boleh, yang tahu udah hadiah lagi. Ya, boleh kamu. Apa itu adaptif? Ya, benar sekali. Bunglon, mirip bunglon ya. Bunglon super adaptif tuh. Boleh. Mungkin kita langsung menjelaskan saja ya apa itu adaptif. Oke, Kanora, apa sih adaptif itu? Nah, adaptif adalah penyesuaian diri. Sedangkan beda ya sama adaptasi. Di sini kita bakalan jelasin tentang adaptasi. Adaptasi itu didefinisikan sebagai fleksibilitas perubahan dalam tingkah laku yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan memenuhi tuntutan yang timbul dari lingkungan. Menurut Adventure 1983. Nah, beda lagi nih sama college adjustment. Sedangkan kalau college adjustment itu didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan akademis, sosial, pribadi, emosional, dan institusi sesuai dengan pengertian Becker Einstein 2012. Nah, kalian di sini pasti ya sebagai makhluk hidup tuh semuanya pasti beradaptasi. Ya. Kalau misalnya kalian tidak beradaptasi, kalian pasti sekarang udah punah ya. Jadi kayak pasti semua orang tuh mengalami yang namanya adaptasi. Di ITB pastinya kalian perlu adaptasi. Nah, college adjustment sendiri tadi udah dijelaskan sama Kak Sonia. Kalau misalnya college adjustment ini adalah cara kita menanggapi tuntutan akademis, sosial, pribadi, emosional, dan institusi. Ngomong tentang kedua hal itu, adaptasi dan college adjustment yang mana itu adalah skill yang harus kita miliki. Kalian pernah nggak sih mikir kayak skill itu didapatkan dari apa? Gimana sih nanti supaya bisa adaptif nih? Dapat skill itu dari mana? Di Oke, sini di sini ada yang pernah dengar nama SCP nggak? Boleh deh, yang suka baca-baca tentang psikologi mungkin tahu ya. Coba ada yang mau ngasih pendapat apa itu kopi? Mungkin nggak ada ya.
mungkin kurang familiar ya. Familiar, kita hangus hadiahnya. Tenang, masih ada sesi selanjutnya. Boleh deh kita jelaskan, ada beberapa jenis coping. Coping ini tadi ya, cara-cara agar kita mendapatkan skill adaptasi dan skill college adjustment. Oke. Coping sendiri apa, Kak Sonia? Dalam menghadapi tantangan nanti ataupun tuntutan, kita perlu menentukan strategi yang tepat nih. Bagaimana nanti kita bisa menghadapi tantangan yang akan kita lalui nih karena. Nah, menurut Lazarus tahun 1984 ada 2 jenis strategis dalam coping. Yang pertama adalah problem focus coping, yakni coping yang berfokus pada permasalahannya nih, fokusnya berada di permasalahan tersebut. Sedangkan yang kedua adalah emotion focus coping, yang artinya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut kita fokus kepada emosi yang ada dalam diri kita nih. Nah, dua hal itu adalah dua hal yang berbeda ya pastinya. Yang satu itu lebih fokus ke masalah, yang satu lebih fokus ke emosi yang bakalan kita kontrol nantinya. Nah, tadi udah nyebut tentang coping nih. Oke. Ada berapa sih jenis coping ini? Nah, di sini ada 8 nih, teman-teman. Ada 8 jenis coping yang harus kita pelajari ataupun semaksimal mungkin kita kuasai dalam menghadapi tantangan yang akan kita lalui nantinya di masa perkuliahan. Yang pertama ada 3 dari problem focus coping. Yang pertama apa? Yang pertama adalah planful problem solving. Dari kata planful bisa kita artikan sebagai perencanaan. Berarti yang artinya adalah merencanakan. Perencanaan yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut nih. Betul sekali. Yang kedua adalah confrontative coping atau berhadapan langsung dengan permasalahan. Jadi kalau misalnya ada permasalahan yang ke kita langsung respon refleks dari kita ya untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, yang ketiga adalah seeking social support coping, yang artinya mencari bantuan nih ketika kita mendapat masalah. Mungkin ketika mendapat masalah aku langsung minta bantuan dari kanan nih buat bantu menyelesaikan masalahnya. Nah, itu Sekarang kita masuk ke emotion focus coping. Sini tadi udah dijelaskan sampai emotion itu mengontrol emosi diri. Berisiku tentang emosi diri. Yang pertama ada escape avoidance, di mana seorang didapati permasalahan. Saya aku dapat masalah. Nah, aku itu cenderung untuk melarikan diri dari masalah. Jadi masalahnya tetap ada dan kita tidak menyelesaikan hal tersebut. Untuk beberapa kasus emang escape avoidance ini diperlukan ya guys. Jangan ambil ini sebagai hal yang negatif. Ya. Terus yang kedua adalah distancing, artinya mengambil jeda. Misalnya nih, ketika kita punya masalah yang berat, pikiran kita masih kacau balau nih karena kita bisa mengambil waktu jeda sebentar untuk tidur ataupun jalan kaki untuk merefresh lagi pikiran kita nih supaya kita bisa mengambil solusi menyelesaikan masalah tersebut. Okay. Dengan menjarakkan diri sedikit dari masalah gitu, nggak apa-apa, healing sebentar itu nggak apa-apa. Yang penting masalahnya nanti tetap dihadapi, diselesaikan. Iya, betul. Lanjut kan? Ketiga itu adalah self controlling atau mengontrol diri. Nah itu bagian dari tadi udah dijelaskan kalau misalnya itu bakalan bercimbung lagi ke emosi kita. Dimana kalau misalnya kita dapat masalah, kita tuh mengontrol emosi diri, jangan sampai kita meledak-ledak emosinya, jangan sampai masalahnya jadi makin tambah parah gara-gara emosi kita. Jadi kita harus belajar tentang self controlling coping. Oke, yang berikutnya adalah accepting responsibility, yang artinya menerima tanggung jawab. Nah, mungkin masalah itu adalah sesuatu yang terjadi dan tanggung jawab kita itu masalahnya harus selesai gitu. Ya, jadi setiap ada masalah yang kita hadapi, kita tanggung jawab atas masalah tersebut. Yang terakhir ada positive reprisal atau mengambil perspektif yang positif. Nah, pasti kalau misalnya kita dihadapkan dengan masalah, kan kita kan cenderung berpikir hal-hal yang negatif. Stres. Nanti gimana nih? Nanti nilai aku jelek, gak bisa berubah. Nah, kita bisa coba ambil sisi positifnya nih. Kita harus lihat dari perspektif yang baiknya. Misalnya, kalian dapat nilai jelek tadi, jadi kalian pikir, oh mungkin
jadi tonggak buat nilai kalian bisa lebih gede lagi nih. Nah, betul sekali. selanjutnya. Oke, demikian 8 strategi coping nih yang udah dikasih tahu ke teman-teman semuanya. Nah, menurut kalian, coba kita refleksikan deh ketika mendapatkan tantangan atau tuntutan, coping mana yang diri sendiri pakai. Mungkin kalian bakal sering pakai coping yang mana nih? Mungkin ada beberapa orang yang udah menerapkan Coba coping-coping ini. Kita tanya deh karena Boleh. orang. Misal kamu deh, mungkin pernah mengalami masalah ya gitu. Mungkin coping mana sih yang udah pernah kamu lakuin di dalam kehidupan kamu? Boleh lebih ya? Boleh. Satu boleh. Oh, wah keren, ada 2 nih karena dari dia ada playful problem solving dan seeking social support coping. Ya, itu bagus. Nanti ketika dia punya masalah, dia merencanakan untuk menyelesaikannya dan meminta bantuan kepada temannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Boleh tepuk tangan buat teman kita. Keren. Oke. Mungkin beberapa dari kalian ada yang asing ya dengan cara coping ini. Mungkin kalian udah pernah ngalamin menerapkan coping ini, tapi nggak tahu judulnya itu ternyata ini loh gitu. Ternyata namanya distancing loh. Ternyata namanya seeking social support loh gitu. Nah, untuk memperdalam pemahaman kamu terkait jenis-jenis coping ini, kita ada mainan Games lagi. nih, namanya role play. Tapi teman-teman saya lihat tuh ada udah yang ngantuk nih karena di belakang, mungkin kita bisa jargon dulu ya. Boleh jargon lagi nih. Teman-teman boleh berdiri. Oke, untuk jargonnya nanti ketika aku bilang CLTITB 2023 siap menjadi mahasiswa berkarakter. Oke, kita ulang. CLTITB 2023 Siap menjadi mahasiswa berkarakter. Wah, ini kita udah terpancing lagi nih semangat ya. sudah panas membara. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan udah disebutkan kalau kita mau main role play. Mungkin kalian ada sedikit familiar ya sama kata role play ini. Role play itu apa sih? Role play itu kita memerankan suatu peran. Jadi berpura-pura kita main acting lah gitu. Nah, kita baca teknisnya dulu nih karena Boleh. yang pertama, setiap kelompok akan dibagikan kertas yang berisikan jenis-jenis coping beserta penjelasan singkatnya. Satu kelompok akan menerima 1 jenis coping. Yang kedua, trainer akan meminta setiap kelompok untuk berdiskusi tentang role play yang harus ditampilkan di depan selama 3-5 menit berdasarkan kertas yang didapatkan. Yang ketiga, kelompok lainnya yang tidak tampil akan menebak nih jenis coping yang digunakan oleh kelompok yang sedang tampil. Setiap kelompok harus memiliki bel yang berbeda antar kelompok untuk bisa menebak kelompok yang sedang tampil. Kelompok yang paling cepat membunyikan belnya dapat menjawab jenis coping tersebut. Waktu berdiskusi adalah 5-10 menit. Jadi setelah temannya memperagakan, waktu kalian diskusi untuk menentukan jawabannya itu 5-10 menit sebelum nanti aku bakalan bilang kalian boleh bunyiin bel masing-masing. Trainer akan memvalidasi jawaban dari setiap penampilan role play. Oke, di sini berarti kita dibagi nih menjadi 5 kelompok. Kan satu kelompoknya ada 8. Mungkin pakai kelompok yang tadi ya, Iya. yang udah pakai cheat sheet. Ada Spreadsheet. ya kita bagi. Nah, dari sini teman-teman kita nanti mungkin untuk mempersingkat waktu nih karena mungkin kita boleh ngasih 3 kesempatan untuk menebak nih. Mungkin kita ini dulu ya, kasih dulu belnya. Ya, betul sekali. Oke, untuk Untuk yang nanti atau kalian ada tentuin sendiri belnya. mungkin boleh diskusi nih per kelompok 2 menit deh. Boleh deh, kalian masing-masing boleh pakai satu kata ciri khas kelompok kalian. Buat nandain kalau misalnya itu bel kelompok kalian. Misalnya kayak anjay atau nggak boleh aja ya. Gak boleh aja nih. Nggak boleh aja. Gak boleh aja. Misalnya wiu misalnya boleh. Misalnya well gitu boleh. Silakan diskusi. Oke, udah dapat semua mungkin ya belnya.
cek sound dulu nih Kak buat belnya. Coba kelompok 1 mana? Kelompok 2. Keren. Bel kelompok 3. Wah, semangat nih, paling semangat nih. Kelompok 4. Bel kelompok 5. Wah, kreatif ya. Keren. Lanjut aja kita langsung ke, mungkin kalian diskusi dulu selama 10 menit tadi. Iya. Untuk menentukan gimana sih gitu. Kita udah baginya ya. Main tannya. Boleh nanti masing-masing kelompok maju terus ragalkan ya topik kalian yang baru dia. Kita anggap selesai diskusinya. Oke. Oke, sudah selesai diskusi teman-teman. Nah, sekarang untuk urutan maju nih kanal. Kita pilih random. Mungkin Atau sweet. mungkin random aja. Oh, random aja. Atau mungkin ada inisiatif dulu. Enggak. Inisiatif ada kelompok yang mau Iya. maju duluan. Ayo nih, yang mana putra-putri terbaik bangsa? Ya. Boleh. Kelompok 3 mau maju ya, tadi semangat banget. Wah, keren. Beri tepuk tangan dong teman-teman untuk kelompok 3. Silakan, Oke. stage it's yours. Ya. Oke. Udah selesai, anggap selesai. Untuk kelompok 3 Tidak memperagakan. Nanti teman-teman semua bisa langsung membunyikan bel siapa yang bisa menjawab kopi yang diperagakan kelompok 3. Oke, kelompok 3. Oh, ada di sana nih kanal sudut kiri dengan belnya yang khas view. Boleh nih dijawab. Apa nih kopi yang diperagakan kelompok 3? Oke. Dia bilang self controlling katanya. Bagaimana nih untuk Coba kelompok validasi 3? kelompok 3. Wah, kurang tepat. Kurang Sayang tepat. banget, kurang tepat. Oke, kita kasih 2 kesempatan untuk kelompok yang lain. Coba diperagain ulang nih kelompok 3. Gampang banget ya. Udah. Oke, untuk kelompok 2, Boleh. Kelompok well. Distancing. Betul sekali. Distancing. Jadi ceritanya kayak ini masalah kita weigh dulu dari masalah, lalu nanti kita datangin lagi masalahnya. Oke, untuk pemenang sesi satunya adalah kelompok 2. Yeay. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Dan kelompok 1 bisa kembali, terus lanjut lagi nanti sampai dari kelompok selesai. Ini kita validasi lagi jawabannya. Nah tadi kan udah kan kita main role play. Nah ditanya ini sama maskot CDT kita, apakah kalian sudah memahami jenis-jenis topping dengan baik? Apabila kalian berhasil mendebat dengan benar, coba uji pemahaman kamu sekali lagi dengan mengerjakan exercise. Nah kita udah dikasih workbook kan, kalian coba isi. Di situ ada bagian tentang role play itu. Oke, selesai. Ya, aku ngerjain. Kita lihat dulu. Kalau misalnya ada hal yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Kalau ada nih yang mau ditanya tentang coping tadi, boleh ditanyakan. Nah, udah selesai ngerjain workbook semuanya. Oke, clear. Selamat, kamu berhasil memahami karakter adaptif. Nah, itu melakukan cara-cara kan, Iya. kiat-kiat kita untuk melakukan Bagaimana sih biar adaptif nih? adaptif gitu. Biar kita melakukan bisa topik gitu. Oke. Kita pahami karakter adaptif dalam kehidupan sehari-hari. Kita nonton videonya. Kita tonton dulu videonya. Mana? Eskalasi dulu video. Udah selesai. Nah, udah kan dilihat dengan teliti video masing-masing gimana? Pasti kalian juga udah mungkin mengambil tarik kesimpulan sedikit tentang video yang sudah ditonton. Kelihatannya kita Ada nanya nggak? belum. Oke, untuk temen yang paling belakang tuh saya lihat agak sedikit mengantuk ya karena mungkin teman boleh nonton berdiri. video yang mungkin Oke, nggak dari video panjang. yang telah teman tonton nih, apa sih yang teman dapat dari video tersebut? Boleh nih disimpulkan sedikit yang diperoleh dari video tersebut.
Oke, bagus. Ternyata masih ngeliat ya, Iya. masih mencerna, masih mengamati. connect ya, benar. Oke, kita setelah nonton video, kita punya tugas nih. Tugas video inspiratif. Coba bacain ketentuan dari tugasnya. Nah, untuk penugasannya, untuk yang pertama, trainer diwajibkan untuk menonton video mahasiswa berprestasi dan video dosen inspiratif yang terdapat pada catatan berikut ini. Terus, yang kedua, trainer diwajibkan untuk membuat video reels Instagram mengenai cerita pengalaman inspiratif dari masing-masing mahasiswa dan dosen yang terdapat pada video tersebut. Hikmah yang dapat diambil dari video tersebut dikaitkan dengan materi adaptif yang telah kita pelajari tadi. Boleh kalian catat atau foto ini. Iya, boleh. Slide-nya boleh difoto ya. Trainee mengelaborasikan materi kopi yang ada dalam video tersebut dengan tantangan yang akan dihadapi oleh trainee di masa perkuliahan. Minimal 2 contoh ya. Oke, tugasnya harus dibuat sekreatif mungkin dengan durasi 3 sampai 5 menit. Tuh ya. Durasinya agak panjang nih. Keempat, trainee diwajibkan untuk men-tag @cdtitb, @ditmawaitb, @itb1920. Kalian wajib tag ya nanti. Dan kalau misalnya ada yang udah ngerjain tugas, boleh konfirmasi ya ke aku atau ke Kak Sonia. Bisa dikirim ke Atau langsung LY. kirim ke bit.ly bla bla bla. Oke, untuk deadline-nya nih. Deadline-nya boleh sampai tanggal 30 Agustus. Tapi nggak selesai. Oke. Selesai semua rangkaian acara kita. Ini bagaimana nih? Mungkin kita bisa tanya kesan Kesan nih, pesan. Kanal. Boleh. Kesan pesannya nih yang diperoleh dari CDT hari ini. Mungkin yang boleh, yang mau nih tanpa ditunjuk, yang mau mengasih kesan-pesannya untuk CDT hari ini. Boleh. Volunteer. Kamu boleh. Coba maju ke depan kali ya biar Oh iya, dilihat biar banyak semua. Biar Kenalan dulu. terlatih juga nih keberaniannya. Ya, teman-teman. Kenalan. Kenalan. Oke. Aku pura-pura jadi. Semoga CDT ITB kedepannya makin bagus lagi, makin keren lagi, dan semoga teman-teman makin aktif lagi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan nih teman-teman buat teman kita yang udah berani maju ke depan dan pastinya bakal dapat hadiah. Nah, ini ada pouch lucu nih dari hadiah CDT. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Oke. Selesai sudah rangkaian karakter development training kita hari ini ya Kak Naura. Sebelum itu aku ada quotes nih. Oh, apa itu? Boleh ditampilin dulu. Ini Boleh baca sama-sama nggak sih? Biar lebih boleh. Coba kita baca sama-sama ya. ketiga ya. You are the captain of your ship and master of your fate. Mungkin ada yang tahu artinya. Coba yang mau tunjuk artinya apa? Yang jago bahasa Inggris nih. Oke. Yang TOEFL-nya 650. Boleh nih. Oke, mungkin itu yang di sana mau ngejelasin katanya. Oke, bagus. Keren. Ini TOEFL-nya 1000 nih. Keep in mind ya guys, di kehidupan ini kalian yang ambil medali penuh. Di kehidupan kalian sendiri itu kalian the main character-nya. Kalian diri kita sendiri. iya, yang menentukan pasti diri kita sendiri. Tadi kita udah belajar tentang emotional focus coping juga, itu kayak yang kontrol emosi siapa? Kita. Yang kontrol masalah kita? Kita. Gak mungkin kita orang lain yang kontrol. Ada sini social support tapi tetap Kita sendiri. kita sendiri yang nanti bakalan handle. Mungkin kita bisa bukan memakai, lebih ke minta tolong kepada teman, memanfaatkan sekeliling kita nih. Yap. Oke, teman-teman. Semangat terus. Mungkin kita sudahi aja hari ini. Sampai jumpa di day berikutnya. Ya. Sekian dari saya. Mungkin kita jargon lagi. Oke, jargon lagi buat terakhir nih. Boleh teman-teman, kita berdiri lagi. Oke, kita pimpin jargonnya Kana. Ayo, 1, 2, 3. CDT ITB 2023 siap menjadi mahasiswa berkarakter. Wah, keren-keren. Jangan sampai dilupa ya, ntar jargonnya bakalan kepake terus.
Sampai jumpa di day berikutnya teman-teman.